Apa kendalanya dari tim marketing kita ini, Pak? Kurang banyak, Pak. Kurang banyak. Oke, sekarang berapa banyak orangnya, Pak? Baru sekitar itu tadi 56. 56 tim. Ya. 56 orang ya? Oke. Kurang banyak atau kurang kualitasnya, Pak? Kalau ini kurang banyak, Pak. Masalahnya kan kita banyak ya, banyak yang kita pengenin gitu. Ya. Oke, 56 orang ini agendanya setiap hari ngapain aja? Kalau yang ke bidan kunjungan. Kunjungan. Oke. Kemudian penawaran produk. Oke. Terus penawaran program. Oke. Produk. Terus dari 56 orang ini berarti menghasilkan omset yang 400 jutaan tadi, hampir 500 jutaan tadi. Ya. Oke. Menurut Bapak, dengan 56 orang ini, kalau dikasih ilmu, mereka bisa lebih efektif nggak? Sekarang pilih gini, penghasilan mereka sebagai tim marketing berapa sekarang, Pak, yang mereka dapatkan rata-rata? Ada, kalau tim leadernya yang DNS itu sekitar 16 juta ya, Om. Oke, 16 juta. Jadi dari tim leader per orang ya? Ya. Nah, ini gaji income mereka gitu ya? Ya. Oke, terus siapa lagi? Staffnya? Staffnya di bawahnya sekitar 5 juta lebih. 5 jutaan. Kalau nyampe target lagi ada bonus lagi. Gitu. Ada bonus lagi. Nah, berapa orang yang mencapai target, Pak? Dari 56 orang ini? Dari berapa persen? Dari situ yang mencapai target sekitar 36 orang. 36 orang. Oke, berarti 60%-annya ya? Ya. Nah, oke, 60% atau 70% ya. Baik. Dari 70% ini, ya, oke, strukturnya gimana Pak? Kalau boleh saya ini kan, struktur tim marketingnya, sebentar ya, nih. Tapi kalau ini keuangannya aman ya, pencatatan keuangan dan segala macam aman ya? Iya, itu kita ada timnya sekitar, kalau yang di keuangan sekitar 5 orang ya. Oke. 5 orang itu ada akuntansi, ada tim admin, ada tim di bawah stafnya akuntansi ada, terus ada orang yang khusus mengawasi ya, mengawasi mereka. Oke, baik. Berarti aman lah ya untuk masalah keuangan dan administrasi aman. Aman. Pergudangan juga gimana, aman? Gudangan aman. Oke, baik. Berarti mau kita fokuskan memang benar-benar adalah omset ini ya. Oke. Strukturnya gimana Pak? Leadernya ini leader memimpin 56 orang di bawahnya? Ada di atasnya ada GMM. Oke, di atasnya ada GMM. Baik. Di atasnya ada lagi ya. Ada GMM ya. GMM itu General Marketing Manager. Ya, GMM. Nah, di bawahnya ada NSM. NSM ya. NSM. National Marketing Manager. Sales Manager ya. Sales Manager. Nah, di bawahnya ada SPV. Ya. Nah, di bawahnya ada NR ya namanya. NR ya? Ya. Nah, baik. NR itu. Baik. GMM-nya ada berapa orang, Pak? 1. NSM ada berapa orang? Untuk sekarang baru 1. Baru 1. Supervisornya? Supervisor baru ada 1, 2, 3, 4, baru 5 ya. 5, baik. Supervisornya 5. Terus di bawahnya ada berapa, Pak? NR. 1 itu membawai 6 atau bagaimana itu? Oke, 1 membawai 6 ya. Baik. Berarti ya, 1 SPV. NR-nya ada 6 orang ya. 6 kali 5, 30 orang. Nah, ya sekitar itu. Oke ya, 6. Oke, baik. 35 masih kurang nih. 30 tambah 5
tambah 1 baru masih sedikit nih, masih belum ada yang kurang lagi 56. Oh, 56 ini termasuk dengan orang-orang ini? Ya kan ada gudang? orang gudang, ada orang gudang, ada orang admin, ada sales, ada CS. Oke, berarti yang kita bicarakan ini untuk tim marketingnya mungkin sekitar 37 orang ya? 37 orang. Ini untuk tim marketing aja ya? Oke, baik. Nah, sekarang begini. Menurut Bapak, yang mencapai target dari level supervisor ada berapa orang yang mencapai target? Yang mencapai target sekitar 4 ya. 4 ya? Berarti 90% dong ya mereka ya, mencapai target ya? Tapi ini sebenarnya ada apa namanya? Ada tim baru lagi, tapi tim baru bayangan. Jadi kita ikut apa namanya ya? Belum kita terjunkan. Oke. Tim baru bayangan. Timnya ini di bawah siapa? Di bawah JMM? Di bawahnya SPV. Oh, di bawahnya. Tapi belum dimasukkan, baru bantu gitu. Oke, menarik Pak. Jadi nanti kalau satunya nggak nyampe, nah memungkinkan yang ini kita masukkan gitu. Masih dalam pembelajaran. Oke. Nah, pertanyaannya, si GMM ini berapa persen pencapaian target yang dia mampu, Pak? Berapa persen ya? Target omsetnya biasanya berapa? Karena yang GMM itu hanya apa namanya ya? Istilahnya, oh iya, ini baru satu tim ya, Coach. Ya. Ini baru ke tim bidan ya. Nanti ada tim yang ke apotik ya. Oke. Ini tim bidan ya. Oke, ini tim bidan. Nah, tim apotik ada gimana lagi? Udah jalan juga? Jalan juga, tapi baru dicoba. Nah, masuknya langsung ke GMM, tapi nggak masuk NSM, baru mencoba. Oke, berarti masih di bawah, GMM-nya namanya siapa? Taruhlah A gitu namanya. Oke, namanya Pak Andi misalnya ya. Oke. Yang apotek ini masih di bawah Pak Andi? Masih. Oke. Berarti yang NSM ini katakan namanya Pak Budi ya? Ya. Oke. Yang ini namanya Pak Charlie misalnya gitu ya. Gitu ya? Ya. Oke. Pertanyaan saya, kerjaannya Pak GMM ini apa? Koordinasi antara NSM, terus memberikan coaching kepada bawahan-bawahannya juga gitu. Terus semua rencana penjualan itu ada di GMM. Oke. Ini menarik, Pak. Menarik. Bapak berarti posisinya owner atau direktur? Co-founder. Baik. Bapak memberikan instruksi langsung ke GMM? Memberikan langsung juga, cuman tidak terlalu ikut secara penuh. Tidak terlalu ikut secara penuh, baik. Sekarang gini, ketika si GMM ini memberikan training, mengawasi, membuat planning, gitu ya, efektivitasnya dia dalam mencapai target itu, ya, nih persentase pencapaian targetnya, ya, itu kan ada track recordnya, Pak. Ya, betul. Ada KPI-nya. Ada KPI-nya. KPI-nya udah jalan? Sudah mulai jalan. Iya. KPI-nya, KPR-nya juga baru. Iya. Coba, saya kepengen tahu bedanya leader dengan manajer. Nah, bedanya di mana, Pak? Kalau leader itu lebih ke pemimpinan, kemudian mencari relasi, mencari investasi. Kepemimpinan,
relasi, investasi. Oke, kalau manajer? Manajer lebih ke pengelolaan, terus sistem manajemen pemasarannya, Oke, sistem pemasaran. sama sistem pemimpinan tim. Oke, memimpin tim. Ya. Oke. Bedanya dengan kepemimpinan leadership apa dong? Oh beda. Kalau ini kan kepemimpinan yang si manajer ini lebih ke taktis. Taktis. Kalau kepemimpinan sebagai leader itu lebih ke ide. Ide. Ya. Oke. Pertanyaan saya nih sederhana, Pak. Orang-orang ini betah nggak dalam satu tim? Atau ada yang gonta-ganti, Pak? Kalau tidak mencapai target diganti. Tapi kalau kebanyakan orangnya loyal. Oh, orangnya rata-rata loyal. Oke, ya. Coba diperhatikan, Pak. Sebenarnya ini potensinya nih, kalau kita lihat. Nah, ya. Ada tim pesantren udah dibuat? Kalau sebenarnya tim pesantren ini baru sekitar 3 bulanan ya. Kalau tim bidannya ini baru 2 tahun. Oke. Nah, toko herbal ini yang lama. Udah berapa lama, Pak? Nah, sekitar 10 tahun ya. Nah, tim toko herbal sekitar 10 tahunan. Coba, Pak, sebenarnya masalahnya toko herbal yang untuk kita titipin ini, masalah mereka tuh apa sih, Pak? Masalahnya sekarang banyak inovasi produk baru. Nah, kita ketinggalan mungkin atau mungkin kalau dulu kan kita pioner gitu, tapi kalau sekarang kan tidak gitu. Semua sudah pada bikin produk-produk baru juga. Kan gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi yang masalah terapisnya ada pada ditutup dan sebagainya, itu masalah. Oke. Sebenarnya, Pak, saya punya teman kebetulan dia jualan madu itu se-Indonesia. Saya nggak usah sebutin mereknya. Di masa pandemi kemarin, di Maret kemarin itu sekitar puncaknya 38 miliar kalau nggak salah ya. Di Maret kemarin tahun 2020 ya. Padahal sebelum pandemi itu omsetnya 20 aja nggak sampai, 20 miliar aja nggak sampai. Itu baru madu, belum habatus sauda, belum essential oil, belum lagi yang lain-lain. Ya. Nah, sebenarnya Pak, kalau kita sebagai pemasok kan ya, sebenarnya ketakutan si toko herbal ini kan bukan masalah produk, tapi produknya laku apa enggak? Ada marketnya apa enggak? Bener kan? Nah, kalau kita membantu mereka, mengedukasi mereka dalam cara berjualan. Nah, cara berjualan ini, kalau dibilang online dan offline, menurut saya terlalu besar ya. Maksudnya tidak terlalu jelas gitu. Nih, online dan offline. Melulu orang mikirnya kalau online ini di WA, di Instagram, di Facebook, bener kan? Temen saya yang jualan madu sampai omsetnya 35 miliar itu, dia berbalut namanya pendidikan bisnis. Pendidikan ya, bisnis. Yo, siapa yang mau jadi pengusaha? Masuk, daftar. Dikasih gratis, Pak. Dikasih gratis. Nah, rata-rata orang yang ikut pendidikan bisnis ini tidak punya produk. Gitu kan, rata-rata masalahnya di situ, bener kan? Ya kan? Mereka mahasiswa, ya, ibu rumah tangga, kan mereka sulit untuk menciptakan produk sendiri. Ya kan? Karyawan yang kepingin keluar dari kerjaannya, bener nggak? Nah, edukasi bisnis ini yang dia gratisin, tujuannya apa? Sebenarnya dia mau membentuk jaringan reseller, gitu Pak.
Jadi si mereka ini, ya toko herbal ini, coba Bapak perhatikan. Kenapa barang itu banyak numpuk, Pak? Karena si owner toko herbalnya juga paling-paling jagain toko. Paling-paling cuman posting di Instagram, posting di WA, yang ngelihatnya juga dikit, bener nggak? Ya, oke. Saya punya satu pengalaman membantu teman, ya. Teman ini namanya Hendra. Ini emang nama sebenarnya ya, bukan nama samaran ya. Namanya Hendra. Dia di Pekanbaru, ya. Dia ini jualan nasi goreng, Pak. Ya, jualan nasi goreng di sekitar kampus ya di Pekanbaru ini, ya. Nah, si Hendra ini ngeluh, ya, Coach, penjualan saya, omset saya rata-rata satu malam itu cuma 300.000, paling-paling banter 500.000 omset semalamnya, ya. Gimana caranya nih ningkatin omsetnya? Ya, saya bilang sederhana, ya. Ini saya kasih contoh. Di sekitar kampus ini ada berapa mahasiswa? Ini kan ribuan, bener nggak? Mungkin puluhan ribu. Kalau jumlahnya sepuluhan ribu, percaya nggak Pak? Kampus percaya. Iya, banyak ya, banyak. Oke. Gimana cara jualannya? Ya, saya bilang sama dia, Hendra, kamu buat ini pelang di sini, ya. Simpan nomor WA ini, kamu dapatkan gratis es teh. Oke, gratis es teh. Maka yang terjadi apa? Kalau mahasiswa dapat pelang kayak gini, Pak. Simpan nomor WA 0813 sekian 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 sekian, nomor WA-nya dia. Gratis es teh. Kira-kira menurut Bapak gimana? Para mahasiswa pada nyimpen ya. Iya, ngantri nggak mereka, Pak? Hah? Ngantri, Pak. Ngantri, Pak. Ngantrinya panjang. Cuman untuk nyimpan nomor WA, terus gratis es teh. Pertanyaannya ketika dikasih gratis es teh, apakah mereka cuma beli es teh doang? Apakah mereka cuma ngambil es teh doang? Ada nggak mereka nanyain tentang nasi gorengnya, tentang mie gorengnya, ya kan? Iya. Iya. Ya, tentang Minas, kalau di sini ada namanya Minas, itu mie nasi goreng gitu ya. Ya kalau di sana mungkin Magelangan kalau di Jawa gitu ya. Nah, gunanya dia nyimpan nomor WA mereka apa, Pak? Nomor WA. Sebagai lead ya. Sebagai lead. Leadnya gratis es teh ini, Pak. Iya. Leadnya. Tapi tujuan dia nyimpan nomor WA apa? Nih, Pak. Ketika nomor WA itu saling save, mereka bisa melihat story. Betul? Nah, Bapak pernah lihat story kawan-kawan nggak di WA? Lihat. Oke. Pertanyaan saya, Pak. Nyimpan nomor, kalau nih dibuat gratis es teh, ya, simpan nomor WA ini. Bisa sehari bisa dapat berapa nomor WA, Pak? Banyak. Ya. Kalau saya bilang 100 nomor WA aja, kecil. Kecil, Pak. Kecil. Ya. Kalau 100 nomor WA kali 30 hari, itu udah 3.000 nomor WA, Pak. Saya bilang tadi sama si Hendra, target kamu adalah nyimpan 10.000 nomor WA satu bulan. Dan ternyata berhasil. Oke. Nomor WA yang 10.000 itu dia buat story, Pak. Nomor WA tadi 10.000 lihat story. Kalau mereka yang saling save tadi, si Hendra tadi buat story, katakanlah tidak semuanya yang nengok. Katakanlah 5.000 orang yang melihat status WA tadi. Masuk akal nggak, Pak? Masuk akal. Masuk akal. Dari 5.000 orang yang melihat status WA-nya si Hendra, yang tertarik 2.000 orang. Tertarik. Yang tertarik. Oke, masuk akal? Masuk akal. Kita kalikan, ini maaf ya, ini saya ada telepon dari
Oke, sip ya. Ya, yuk Pak. Ya, tadi saya target sama si Hendra, ya Pak Agus, untuk nyimpan 10.000 daftar nama. Dari 10.000 ini cuma 5.000 yang ngelihat status, cuma 2 orang yang tertarik. Dan yang benar-benar beli cuma 1.000. Masuk akal nggak Pak? Masuk akal nggak? Yang benar-benar beli. Dari 10.000, ya, dari 10.000 yang ngelihat cuma 5.000, yang tertarik cuma 2.000, yang benar-benar beli cuma 1.000. Masuk akal nggak? 500 kali. 500. 500. Coba kita kalikan yuk Pak, yuk. Dengan dagangannya dia, nasi goreng. Nasi goreng berapaan Pak? 15.000 ya? Oke, 15.000 ya. Nih, nasi goreng, mie goreng. Dah, nggak usah muluk-muluk aja. 10.000 Pak. Oke, berapa duit omsetnya Pak semalam? 5 juta. Iya Pak. Kalau 5 juta semalam dikalikan 30 hari, berapa Pak? Berapa itu? 150 juta ya? Iya. Gara-gara strategi ini doang Pak. Ini orang langsung buka 3 cabang dalam waktu 6 bulan Pak. Langsung buka toko-toko cabang-cabangnya. Iya. Langsung buka 6 toko Pak. 6 toko. Tokonya ya kapasitas. Tadinya ini cuma jualan di emperan doang Pak. Pertanyaan saya Pak, nih ya, kalau strategi ini dipakai sama setiap toko herbal yang kerja sama Bapak ada berapa yang ngambil? Sekarang paling sekitar 60-an toko ya. 60-an toko. Sekarang gini Pak, dari 60-an toko ini, katakanlah yang bisa dibina dengan intensif cuma 20 toko. Masuk akal? Masuk. Masuk. Oke. 20 toko tadi, bisa nggak kita ganti lead-nya gratis es teh dikasih gratis apa mungkin? Gratis kurma mungkin Pak? Atau gratis madu yang kecil lah ya. Atau gratis kurma lah. Ya kan kurma kan ada yang murah, ada yang sekilonya cuma 25.000 ya kasih aja cuma 100 gram. Bisa nggak? Bisa. Bisa Pak. Cuman nge-save nomor WA, apa sih susahnya nge-save nomor WA? Ya kan? Target 10.000 nomor WA. Coba kita ganti. Pembelanjaan 1 orang itu untuk beli herbal, katakan ada 500 orang. 500 orang yang belanja. 1 kali transaksi berapa Pak? 1 kali transaksinya. Ini toko apa konsumen? Ini, saya bicara tadi toko herbal tadi ya. Ya, ini kalau toko herbal ini berarti toko kan? Toko... Sebentar. Toko herbal ini posisinya ini yang menggantikan Hendra. Ini saya permisalkan. Toko herbal berarti kan dia menggunakan strategi ini Pak. Strategi saling save nomor WA, betul? Berarti yang belanja adalah end user, betul? End user berapa sekali transaksi? Rata-rata end user untuk beli herbal. Ini kan yang 20 toko tadi kan ya, Coach? Iya, 20 toko tadi Pak. 20 toko. Tapi kan 20 toko ini jualannya ke siapa? Ke end user kan? Oh iya, kalau toko bawahnya iya, kalau end user. Iya. Tapi kalau ke kitanya kan B2B berarti. Betul. Maksud saya Pak, logikanya kalau toko herbal tadi gede, toko herbal tadi ngambil barang kita, ya kitanya jadi gede juga nggak untuk masukin ke dia? Iya. Iya. Nah, sekarang itu yang kita kunci bagaimana mereka cuma ngambil ke kita. Coba Pak, bayangin, dengan strategi ini cuma warung nasi goreng omsetnya 150 juta. Dengan strategi begini.
Pertanyaan saya, omset 150 juta untuk warung nasi goreng kelas 10 ribuan, udah gede belum? Udah gede belum, Pak? 10.000 cukup lah, gede, ya? Gede. Dengan omset 150 juta, gede, Pak? Gede banget, Pak. Gede banget, ya. Gede banget. Pertanyaan saya, Pak, bisa nggak toko herbal ini kita akan bina mereka untuk menaikkan omset? Bisa nggak? Karena sekarang toko-toko herbal itu masing-masing punya produk sendiri, Coach. Nah, itu dia menarik. Ya kan? Itu dia menarik, Pak. Mereka punya produk sendiri. Ya. Pertanyaannya, seberapa laris? Karena dia punya produk-produk sendiri, maka dia perjuangkan produk-produk sendiri juga. Iya. Pertanyaannya, seberapa laris? Nah, saya kasih contoh misalnya. Kayak jaringan Alfamart, Indomaret. Alfamart, Indomaret. Ya. Nah, selain Alfamart, Indomaret, banyak nggak warung-warung kelontong, Pak? Warung-warung jualan-jualan harian. Banyak nggak? Banyak. Bapak, sebagai investor, Pak Agus sebagai investor, mau beli franchise-nya warung kelontong biasa atau beli franchise-nya Indomaret? Indomaret pasti ya. Kenapa? Karena dia udah tersistem. Itu dia. Itu dia. Jadi yang kita jual itu satu paket, ya Abu Naila ya. Satu paket, Pak. Satu paket. Jadi ketika mereka mau main kontrak sama kita, pertanyaannya, nih, mereka mau nggak kita bina? Nih, yang kita jual tuh pembinaannya, Pak. Ya, tapi karena kalau toko herbal sekarang kan setiap toko herbal itu punya produk sendiri, Pak. Betul, betul. Nah, produk sendiri itu karena dia maklon sendiri, Pak. Betul. Kalau dulu belum ada maklon kan mau nggak mau ngambil barang ke kita. Betul. Kan gitu, karena kita yang punya produk pioner gitu kan. Ya. Nah setelah itu di saat mereka udah pada gede, dia maklon sendiri ke pabrik-pabrik sendiri, maka mereka itu memperjuangkan produk-produk yang dia bikin sendiri. Iya. Kan gitu. Benar. Nah walaupun kita kasih iming-iming apa-apa, tetap kita masih di nomor 2 kan, karena mereka punya produk sendiri kan gitu. Berarti kan coba Bapak rasakan. Berarti kan mereka ego dengan produk sendiri, benar nggak? Ya. Bisa nggak, Pak? Nih, coba ya. Bapak punya 60 toko herbal, betul? Bisa nggak, Pak? Kita cari 5 toko the best yang kita show off, kita angkat. 5 toko dengan omset ratusan juta. Kira-kira, Pak, pengusaha-pengusaha itu kepengen nggak, Pak? Yang punya toko herbal. Masalahnya, kenapa mereka idealis? Kenapa? Karena mereka merasa nggak ingin berbagi untungnya. Mereka kira dengan merek sendiri, ya, mereka bisa kaya raya. Iya nggak? Iya, iya. Kalau saya kembalikan nih, ya. Saya kembalikan ke cerita Alfamart dan Indomaret tadi. Oke. Lebih enak mana sebenarnya, Pak? Dengan merek toko sendiri, Bapak mau buka usaha, namanya toko Pak Agus. Kan lebih keren, bener nggak? Ya. Ya kan? Ya, pertanyaannya, emang udah dijamin larisnya? Berjuang, Coach. Berjuang. Nah, jadi yang kita kedepankan sama mereka, nih, kamu mau berjuang sendiri atau kita bantuin? Mau berjuang sendiri atau kita bantuin? Gitu, ya. Oke, saya punya produk sendiri, punya maklon sendiri, ini produk merek cap saya sendiri, dicap sendiri. Pertanyaannya, emang kalau dicap sendiri omsetnya berapa? Kalau sama kita omsetnya berapa misalnya? Ya. Jadi yang kita jual itu sebenarnya bukan produk herbalnya, Pak. Bukan. Sama kayak seperti kawan saya tadi ya, yang saya cerita, dia jualan madu itu sampai 36 miliar omsetnya, Pak. Kebayang nggak? Jualan madu omsetnya 36 miliar. Madu tok. Belum lagi habatus sauda.
Belum lagi apa tuh namanya, minyak itu? Minyak kutus-kutus. Minyak kutus-kutus, Masya Allah. Belum lagi essential oil. Nih, baru madunya tok aja, itu udah 36 miliar omsetnya, Pak. Oke? Yang dia jual tuh sebenarnya bukan madu, Pak. Yang dia jual itu pendidikan bisnisnya. Gitu. Jadi dia didik orang untuk bisa jualan produknya dia. Pertanyaannya, kenapa jaringan reseller ini mau loyal? Pertanyaannya kenapa? Nah, sebenarnya gini Pak, coba. Ini mirip dengan masalahnya Bu Ferdiana, ya. Kenapa kok orang itu mau loyal sama kita? Kemarin udah sempat kita bahas. Kenapa? Satu, dia merasa apa, Pak? Nyaman. Ya, karena gimana Bu Ferdiana? Ya buat nyaman ya. Nyaman. Terus apa lagi? Ya, karena nyaman. Berkembang. Dibina. Dibina. Coba. Pertanyaan saya, kenapa mereka lari, Pak? Ya, kenapa mereka lari? Kenapa mereka lari? Kenapa kok tadinya udah kita bina, udah kita ajarin, terus dia buka sendiri? Dia buka sendiri. Karena sederhananya dia tuh nggak betah sama kita. Ya. Nah, saya mohon maaf, dari istilah leadership saja, ini kita udah keliru, Pak. Kita pikir leader itu cari relasi, investasi, ide. Padahal leader itu orang yang ngemong. Yang paling menjalin hubungan yang dalam. Bener nggak? Ya. Iya. Bukan nyari relasi, bukan nyari investasi, bukan cuma sekedar ide. Ya, tapi dia yang paling peduli. Bahkan dia berperan seperti ayah buat mereka, seperti saudara. Bener nggak? Betul. Itu dia. Berarti permasalahannya itu bukan di produk sebenarnya, tapi di leadership-nya. Membangun hubungannya gimana? Ya kan? Nah, hubungan kita ini bukan dengan karyawan, tapi dengan mitra. Dengan pesantren, ya kan? Dengan toko-toko herbal, leadership-nya. Gitu, leadership-nya. Nah, saya punya bisnis, beberapa bisnis, saya ajarin, alhamdulillah mereka nggak mau buka sendiri. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ada rasa takut, Pak. Coba contoh nih, ketika kita dekat dengan ayah kita, ketika kita dekat dengan ibu kita cocok ketika ngomong, ketika sharing, ketika tukar pikiran. Pertanyaan saya, meskipun kita sudah mandiri, emang kita mau lepas dari ayah kita? Enggak lah ya. Enggak. Karena ketika pun ada masalah, ada apa, selalu kita kembali ke dia. Karena cocok, Pak. Karena nyaman. Karena orangnya solutif. Orangnya ngemong, bener nggak? Betul. Nah, pertanyaan saya, kita, marketing kita sudah ngemongin klien-klien ini belum? Ya, itu dia, Pak. Iya. Sebenarnya, kenapa sih kok orang berpikir, mending saya buat sendirilah, mending saya kasih merek sendiri. Kenapa? Karena dia mikir enak bener kamu, ya cuma duduk-duduk dapat uang dari saya, bener nggak? Coba apa yang ada di pikirannya mereka ketika mereka mending buat sendiri, mending merek sendiri? Karena mereka itu ngelihat kita nggak kerja, kita kurang perhatian, tapi cuma narik duit. Tapi coba ketika cocok, kita merasa orang itu seperti ayah kita, seperti ibu kita merasa dia seperti kakak kita, ngemong, setiap ada masalah kita kembali ke dia. Berani nggak kita ngianatin dia? Ayo, berani nggak kita? Ya. Ketahuan ya Pak ya? Iya. Jadi banyak pengusaha-pengusaha yang mohon maaf saya temukan, dia kepingin bisnisnya autopilot, bisa jalan sendiri.
Ya, yang dia lakukan adalah dia cuma jadi bos, duduk-duduk, jalan-jalan sama anak istri, ngabisin duit, terus dia berharap karyawannya yang kerja keras. Ya ngimpi lah, Pak. Orang kan nggak bodoh, Pak. Orang kan mikir, enak juga sih bos. Datangnya siang, cuma ngambil duit, jalan-jalan. Saya juga kepengen lah. Tapi coba, si leadernya tadi jadi ayahnya buat si karyawan tadi. Dia ngemong. Dia bahkan kenal dengan semua keluarganya. Ya. Dia kenal dengan keluarga. Ketika hari-hari besar, dia ngasih perhatian. Nikahannya lah, dia mungkin apanya, ada bencana, ada masalah. Nih, dia peduli dengan karyawannya. Pertanyaan saya, mau nggak si karyawannya mengkhianatin, Pak? Ya enggak, Pak. Jadi sebenarnya sifat manusia tuh itu aja, Pak. Jadi kenapa mereka mengkhianati kita? Bukan mengkhianati, mereka meninggalkan kita karena merasa nggak cocok lagi. Sederhananya itu aja, Pak. Sepakat ya? Sepakat deh. Jadi inti masalah kita tadi bukan produk sebenarnya ya. Bukan pemalsuan, Pak. Bukan. Bukan. Ya. Sip, kapan mau diperbaiki? Pakai D lagi. Gimana? Halo, Bu? Gimana? Lagi denger aja. Ya, gimana, Bu Diana? Lagi dengerin aja. Oh, lagi dengerin aja. Ya. Siap. Oke, mungkin begitu ya. Baik, makasih Coach. Iya, kapan mau dieksekusi? Kapan mau dieksekusi? Kapan ya, Coach? Wah, katanya mau 10 kali lipat. Yuk. Tapi yang pasti besok kan kita rapat sama karyawan semua ya. Karena ya. Gitu. Ya. Mulai besok disisipkan, Coach. Mantap. Saya tunggu laporannya, ceritanya, kisah-kisahnya hari. Saya lihat dulu. Saya kepengen nih bantuin Pak Agus ya. Saya lihat jadwal saya. Kalau hari Minggu gimana? Sibuk nggak Pak Agus? Jangan hari Minggu, Coach. Ada hari keluarga ya. Oke. Hari Jumat. Ini hari Rabu ya? Ya. Hari Senin deh. Hari Senin saya kosong nih. Senin. Ya. Oke, kita ketemu lagi hari Senin. Nanti saya kabarin jamnya jam berapa ya. Saya pengen dapat insight-nya gimana nih. Langkah-langkah nyatanya gimana sih? Gitu. Siap. Iya. Oke ya. Mungkin begitu dulu karena ini saya udah ditunggu juga. Saya pengen relax dulu ya, mungkin kalau udah agak lumayan capek juga ya. Oke, mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, bisa dipraktekkan dan saya tunggu ceritanya. Dan saya senang banget ketika Bapak Ibu tuh sukses. Kenapa? Coba deh bayangin. Berapa banyak pesantren yang bisa tertolong ketika kita sukses? Berapa banyak sekolah-sekolah, rumah sakit, dan karyawan yang terserap ketika bisnis kita grow up, membesar. Bener nggak? Betul. Iya. Coba deh dibayangin. Kita bisa bantu satu keluarga aja untuk dia dapat makan, anaknya sekolah, itu gimana pahalanya, Pak? Subhanallah. Bayangkan kita bisa membantu 100 keluarga, mereka dapat makan, anaknya sekolah, ya, mereka aman di rumahnya, merasa tidak khawatir, kebayang nggak pahalanya gimana, Pak? 100 orang. Dan bayangkan, ada 1000 orang. Dan ketika di padang mahsyar nanti, ketika hari itu sulit sekali, berat sekali dengan dosa-dosa kita, Pak. Dan kita nggak nyadar, kita nggak tahu ternyata ada dapat pahala yang entah dari mana. Ada keluarga yang dapat makan, ada keluarga yang berterima kasih dengan kita. Mereka bisa ibadah, bahkan bisa naik haji. Gara-gara alhamdulillah melalui usaha kita. Tadinya tuh kita udah pesimis di padang mahsyar dengan dosa-dosa kita. Dan nggak tahu nih, ternyata dapat segunung pahala. Makanya kita luruskan niat kita ya, Bapak Ibu ya. Amin. Kita luruskan niat kita. Duit ini kan paling seberapa, bener nggak? Yang termakan sama kita, yang dikonsumsi sama kita paling berapa Pak Agus?
dari semua penghasilan yang kita dapatkan? Paling sepiring 50.000 dah hebat tuh. Udah paling bagus itu ya. Itu paling bagus. Iya beneran. Beneran. Kalaupun kita punya mobil banyak kan nggak mungkin semuanya dipakai, bener. Iya. Tapi coba dengan alhamdulillah melalui perantara kita jadi keran penyalur, Pak. Dan bayangkan ketika kita meninggal, ada berapa orang yang menyolatkan kita? Ada berapa orang yang berdoa tulus untuk kita, tulus, bukan dibuat-buat, tulus untuk kita mendoakan, ada berapa? Nah, itu kan jadi investasi kita sebenarnya, benar? Benar-benar. Masya Allah, benar-benar dah. Terima kasih. Iya, sama-sama ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok, kita kirimkan lagi materinya buat Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa didengarkan. Dan oh ya, nanti Pak Agus bisa kirimkan oret-oretnya tadi ya, yang Excel-nya ke saya, supaya saya bisa membedahnya lebih dalam, karena masih banyak yang bisa kita kaji, Pak. Ya? Siap. Oke. Sekian dulu dari saya ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau salah-salah kata. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.